Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik? Puji Tuhan adik-adik, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini kita kembali bertemu dalam acara ibadah online anak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada saat ini. Kami rindu untuk kembali beribadah bersama. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Yes, begitu. Yuk kita mau nyanyi lagu T-A-A-T, taat. Semua bisa? Yuk semuanya bangkit berdiri. Pakai gerakannya ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, Nah adik-adik, sekarang Mbak Novi mau kasih adik-adik satu pertanyaan nih. Siapa di antara adik-adik yang pernah lihat temannya atau kakaknya atau adiknya terjatuh? Nah, apa sih respon pertama yang adik-adik lakukan? Hal pertama apa yang adik-adik lakukan? Ayo jawab. Yang di sebelah sini tertawa. Wah, yang di sebelah situ, bener tuh responnya. Dia bilang membantu. Nah, membantu teman yang jatuh adalah respon yang tepat adik-adik. Kita sebentar lagi mau dengerin firman Tuhan. Ini sesuai dengan tema kita hari ini adalah respon yang tepat. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagunya Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Yuk semua bangkit berdiri. Pakai gerakannya ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya.
sekarang silahkan duduk lagi. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan yang dipimpin sama Mbak Dinta. Sudah siap dengerin firman Tuhan? Duduk yang baik. Kita berdoa dulu ya sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mbak Dinta, silahkan. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan sedikit daripada firman Tuhan. Kira-kira cerita tentang apa ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai ke 5 dan ayatnya yang ke-12 sampai ke 19 tentang respon yang tepat. Adik-adik, Samuel 6 ayat 1 sampai ke 5 dan ayatnya ke-12 sampai 19 menceritakan kisah tentang Raja Daud yang memiliki keinginan untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yarim menuju Yerusalem. Wow, suatu yang besar ya. Tabut Allah. David mau pindahin tabut Allah. Apa sih tabut Allah itu? Yuk kita lihat. Nih, ini namanya tabut Allah. Tabut Allah itu tempat yang terbuat dari emas yang dipakai untuk menyimpan benda-benda suci yang mengingatkan orang Israel akan perjanjiannya dengan Allah. Isinya ada 2 lempeng batu tentang 10 firman Allah, perintah Allah. Dan tabut Allah ini ya tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Hanya orang-orang khusus saja yang boleh menyentuh tabut Allah ini. Nah, sebelum Daud memerintah sebagai raja, tabut Allah itu dulunya dijaga oleh Raja Abinadab selama 20 tahun di Kiryat Yarim. Nah, ketika Daud menjadi raja, ia memiliki keinginan agar tabut Allah tersebut dapat dipindahkan ke Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan Israel. Kemudian, Daud mempersiapkan proses pemindahan tabut tersebut. Ia mempersiapkan kereta dan lembu yang besar-besar untuk membawa tabut Allah. Ia menyiapkan nyanyian, tarian, kecapi, gambus, rebana untuk mensyukuri pemindahan tabut Allah menuju kota Yerusalem. Tetapi adik-adik, proses pemindahan tabut Allah tersebut tidaklah mudah karena harus melewati turun naiknya bukit, bisa-bisa sekitar 6 mil atau kalau kita hitung dalam kilometer sekitar 9.654 kilometer. Jalannya naik turun adik-adik dan belum ada aspal. Masih terjal bebatuan dan kalaupun ada tanahnya basah, jadi sangat berbahaya kalau dilewati. Mereka pun berjalan melewati jalanan yang berbukit-bukit itu. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba lembu yang mengangkat tabut tersebut tergelincir. Lembunya kepleset. Sehingga tabutnya terguling dan Uza yang ikut dalam arak-arakan tabut tersebut yang berada di dekat tabut itu secara spontan dia tahan agar tabutnya itu nggak jatuh.
Tetapi anak-anak, ternyata perbuatan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kemudian Uza mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah karena dia menyentuh tabut tersebut. Hal tersebut membuat Raja Daud sangat marah dan tidak mengerti. Ya Tuhan, kenapa kok Uza dihukum berat? Apa alasannya Tuhan melakukan itu terhadap Uza? Dia sudah berbaik hati loh menahan tabut perjanjian Allah itu supaya nggak jatuh. Tapi kok Tuhan malah menghukum Uza? Kata si Raja Daud. Karena dia marah dan perjalanan belum sampai ke Yerusalem, Daud pun meninggalkan tabut tersebut di rumah Obed dan Edom selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu Daud pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke Yerusalem tanpa tabut yang dia akan pindahkan. Dia mau cari jawaban. Dia mempelajari hukum Musa yang berkaitan dengan proses pemindahan tabut Allah. Dalam kemarahannya, dia mencari tahu kenapa Tuhan menghukum Uza sedemikiannya. Dia cari-cari jawaban di buku hukum Musa, tanya ke sana ke sini, dan setelah dia membaca hukum Musa, akhirnya Daud sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dan mempelajari tahapan-tahapan yang benar yang harus dilakukan untuk memindahkan tabut tersebut ke Yerusalem. Dan ternyata anak-anak, adik-adik sekalian, ternyata Daud memang salah. Ternyata tabut Tuhan itu hanya bisa dipindahkan oleh orang-orang Lewi yang telah disucikan saja. Daud sadar dan dia pun memulai mempersiapkan proses pemindahan tabut ke Yerusalem dengan bantuan dari orang-orang Lewi. Ya, dia salah kemarin. Dia memindahkannya tabut Allah itu hanya menggunakan kereta dan lembu. Padahal seharusnya tabut Allah itu diangkat oleh orang-orang suci dari kaum Lewi. Aduh, coba Daud itu cari tahu dulu. Tanya-tanya dulu. Pasti Uza nggak dihukum ya. Kasian juga Uza ya. Nah, dan setelah dia sadar, dia pun mempersiapkan proses pemindahan tabut ke Yerusalem dengan bantuan dari kaum Lewi. Dan ia pun mengiring proses pemindahan tabut itu dengan mempersembahkan korban bagi Tuhan dan menari dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita Raja Daud tadi, kita belajar bahwa ketika ada peristiwa yang terjadi, anak-anak bisa belajar untuk merespon dengan tindakan yang tepat dan sesuai dengan perintah Tuhan. Dari cerita tadi, kita belajar untuk tidak sesuka hati dalam bertindak. Adik-adik bisa belajar dari Daud yang berusaha untuk mempelajari apa yang menjadi perintah Tuhan dan berusaha untuk merespon dengan sikap yang tepat. Jadi, kita tidak boleh mengikuti keinginan hati kita secara seenaknya. Harus dengar-dengaran. Dengar kata mama papa, dengar kata bapak ibu guru, dengar kata kakak, kata eyang, kata bude, kata setiap orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin memiliki pengalaman lebih dari kita. Ya, jadi harus dengar-dengaran, tidak boleh seenaknya sendiri. Karena sikap
seenaknya sendiri atau tidak mau dengar-dengaran itu bisa mencelakakan kita. Misalnya, nih sekarang nih lagi masa pandemi kan ya, kita diminta oleh pemerintah untuk selalu menggunakan masker. Adek, ayo kalau keluar semua pakai masker. Nggak mau pakai masker, engap, susah, aku nggak mau pakai masker. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kita dengarkan kata orang tua. Mama bilang begini, adek kalau keluar pakai masker ya. Nah sekarang karena virusnya semakin merajalela, kita pakai maskernya double ya sayang. Pertama masker medis dulu, kemudian dilapisi masker kain ya, supaya kita tidak terkena corona gitu ya. Yang diberitahu oleh mama kita itu adalah hal yang benar. Jadi kita ikuti supaya apa? Supaya kita sehat, tidak terkena virus-virus yang berterbangan di luar sana. Bagus ya ceritanya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar untuk memaknai bahwa kita harus dengar-dengaran dan memberikan respon yang tepat. Kalau kita tidak tahu dalam melakukan satu tindakan, jangan segan, tanyakan orang yang lebih tua. Boleh mama, boleh papa, boleh kakak, boleh eyang, boleh Pak De, Bude, siapa saja yang ada di sekitar kita. Kalau belum dapat jawabannya, kita bisa berdoa minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan berikan petunjuk hal yang terbaik bagi kita. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Halo adik-adik, saatnya aktivitas. Sekarang kita akan membuat aktivitas berupa tabut perjanjian. Ini contoh yang sudah aku buat. Gampang kan? Yuk kita buat sama-sama. Yang perlu kita siapkan kertas quarto. Warnanya boleh bebas, kertas marmer. Warnanya juga boleh bebas. Lem kertas, pensil, penggaris, dan gunting. Yuk sekarang aku tunjukin cara membuatnya. Pertama, kita ambil kertas marmer, lalu kita bagi dua. Seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting. Lalu kita ukur panjangnya kira-kira 10 cm. Oke. Terus kita potong lagi. Ini jadi tabutnya. Sekarang kita buat pegangannya. Caranya kita ambil salah satu warna, lalu kita potong. Kita ukur dulu pakai penggaris seperti ini. Satu lagi. Nah, lalu kita gunting. Ya. Ini buat pegangannya, kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang kita akan buat malaikatnya. Kita ambil satu kertas lagi, warnanya bebas. Terus kita buat pola di sini. Kita buat pola. Kita buat pola sayapnya ya adik-adik.
ya seperti ini sayapnya. Terus kita gunting. Jadi deh sayapnya. Sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau buat badan malaikatnya. Dari kertas yang sisa tadi kita potong bentuk segitiga. Seperti ini. Ya. Sekarang kita butuh kepalanya. Kita bisa pakai lingkaran. Kita membuat lingkaran, caranya bisa pakai apa aja adik-adik. Di sini aku punya lem yang belakangnya bulat, bentuknya lingkaran, jadi aku pakai aja buat membentuk lingkarannya. Seperti ini, kita sudah dapat bentuk lingkarannya. Lalu kita gunting. Sudah lengkap semua, sekarang tinggal kita tempel. Pertama, kita tempel dulu tongkatnya yang pertama. Pinggir-pinggirnya supaya nempel nanti. Kita pasang di tengah-tengah seperti ini. Kalau tongkatnya yang pertama sudah kita tempel, sekarang saatnya kita tempel bentuk kotaknya. Ini tabut perjanjian ya. Kita tempel dulu. Kita tempel agak ke atas ya adik-adik, seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita tempel pegangan yang kedua. Nah, kalau sudah, kita pasang lagi sayap malaikatnya. Kita taruh di sini ya, agak ke atas sedikit. Oke, sekarang kita mau pasang bentuk segitiganya di sini. Ini badannya malaikatnya. Kita pasang, nempel di tabut perjanjiannya juga ya. Seperti ini. Sekarang tinggal kita pasang kepalanya. Nah, sudah jadi, gampang kan? Nanti kalau adik-adik sudah jadi aktivitasnya, boleh dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu supaya minggu depan bisa ditampilkan di ibadah online selanjutnya. Dah. Shalom adik-adik. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita dan kita merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu.
saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Sekarang adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR code ini. Bisa pakai OVO dan bisa pakai GoPay. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dan melakukan aktivitas. Bagus kan? Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau tutup dalam doa. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, supaya kita semua lebih semangat lagi berjalan bersama Yesus setiap hari, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama, pakai gerakannya ya.